Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna kakak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Sunda paket 4B. Hari ini kita akan melanjutkan materi di halaman 36. Materi halaman 36. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga materi hari ini dapat ibu sampaikan dengan baik dan kakak dapat mengerti. Halaman 36 terdapat pancen. Bahasa Sundanya dulu ya kak. Pancen. Nah, pancen di sini nitenan kecap tina wacana. A. Harti kecap prasasti nyaita piagam anu ditulis dina batu tembaga jeung sajabana. Karuhun nyaita jelema-jelema nu aya lila heulaeun urang atau anu ngarundaikeun urang. Katilu walungan nyaita puseur ngocorna cai anu engkena bras ka laut. Karajaan sistem pamarentahan karajaan nu dikapalaan ku raja sarta turun-tumurun. Gunana nyaita ajeunna. Ini kecap sasaruaan. Kecap sasaruaan guna sasaruaan jeung mangpaat. Prasasti sasaruaan jeung piagam. Nalungtik sasaruaan jeung naliti. Aksara sasaruaan jeung huruf. Lalapkeun kecap sasaruaan ieu kana kalimah contoh guna sasaruan jeung mangpaat. Kalimatna taya guna miceun waktu. Kalimat sasaruana taya mangpaat miceunan waktu. Prasasti piagam. Carita bangsa urang aya dina prasasti. Carita bangsa urang aya dina piagam. Nah, arti kecap di sini itu pengertiannya ya kak. Prasasti piagam, karuhun, orang-orang yang atau jelema-jelema yang mendahulukan kita atau orang karuhun jelema-jelema yang dulu zaman dulu seperti orang tua kita, orang tua nenek kita yang sudah meninggal. Walungan itu puseur cai pusatnya air. Gunana itu manfaat. Kecap sasaruaan ketika paket 4A kita sudah membahas tentang persamaan. Persamaan itu sama dengan sinonim. Jadi kesamaannya bukan kebalikannya. Guna sama dengan manfaat. Prasasti sama dengan piagam. Nalungtik sama dengan naliti. Aksara sama dengan huruf. Nah, selanjutnya halaman 37 kita ke bahasa Indonesianya. Halaman 37. Mengamati dalam wacana. Arti kata prasasti sama dengan piagam yang ditulis pada batu, tembaga dan sebagainya. Leluhur, orang-orang yang ada lebih dahulu dari kita atau yang melahirkan atau menurunkan kita. Sungai sama dengan pusat atau tempat mengalirnya air yang nantinya terus ke laut. Kerajaan, sistem pemerintahan yang dikepalai oleh raja serta turun-temurun. Gunanya sama dengan manfaatnya. Kata yang sama. Guna sama dengan manfaat. Prasasti sama dengan piagam. Nalungtik sama dengan naliti. Aksara sama dengan huruf. Gunakan kata yang sama di dalam kalimat. Contoh, guna sama dengan manfaat. Contoh kalimatnya, tiada guna membuang-buang waktu. Tiada manfaat membuang waktu. Prasasti sama dengan piagam. Cerita bangsa kita ada dalam prasasti. Cerita bangsa kita ada dalam piagam.
Nah, di sini kata yang sama bisa seperti yang lainnya ya Kak, kata sinonim. Selanjutnya di halaman 38, kecap sabalikna. Kecap sabalikna dihandap ieu sing merenah. Tuluy larapkeun kana kalimah. Kapanggih kaleungitan, kidul kaler, dijaga ditambelarkeun, gede leutik. Contoh, kapanggih kaleungitan. Sajarah kapanggih dina batu tulis, ayana batu tulis mual kaleungitan sajarah. Kecap sabalikna itu sama seperti antonim atau kebalikan. Contohnya juga banyak ya Kak. Bersih kotor, jangkung pendek, lintuh begang, luas sempit, gede leutik, hade goreng, mobil motor. Banyak sekali contoh-contohnya ya Kak. Kemudian halaman 39, lawan kata. Baca lawan kata di bawah ini dengan tepat, lalu terapkan pada kalimat. Ditemukan, kehilangan, selatan, utara, dijaga, dibiarkan, besar, kecil. Contoh, ditemukan, kehilangan. Sejarah ditemukan pada batu tulis, adanya batu tulis tak akan kehilangan sejarah. Nah, di sini bahasa Indonesianya sama seperti bahasa Sunda yang tadi. Lawan kata sama dengan antonim atau kata kebalikan. Banyak sekali contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kak. Tadi sudah Ibu sebutkan. Tinggi, pendek, besar, kecil, bersih, kotor, kurus, gemuk, cantik, jelek. Masih banyak yang lainnya ya Kak. Selanjutnya halaman 40. Nulis rangkai karangan. Rangkai karangan merupakan pokok-pokok pikiran nu siap dimekarkeun jadi karangan. Rangkai karangan keur saparagraf eusina aya hiji pikiran lulugu, pokok jeung sababaraha pikiran pangjelas. Contoh, tina kajadian nu aya dina gambar bisa ditulis pokok-pokok cerita. Nah, kita bisa melihat gambarnya terlebih dahulu. Pikiran lulugu, main lang-layangan. Pikiran pangjelas, hiji, ditalian ku benang, 2, muru tempat nu lega, 3, diapungkeun. Nah, seencan atau sebelum menulis rangkai karangan, kita melihat dulu gambarnya. Setelah melihat gambar, kita dapat membuat atau menulis pokok-pokok cerita. Nah, di gambar ini kan beberapa anak laki-laki sedang bermain layangan. Kita bisa membuat pikiran utamanya main lang-layangan. Kalimat pengjelas bisa ditalian ku benang. Yang kedua, muru tempat nu lega. Ketilu, diapungkeun. Jadi sebelum merangkai atau membuat karangan, kita bisa melihat dulu dari gambar sehingga kita bisa membuat atau merangkai karangan tersebut. Nah, sekarang halaman 41 yang bahasa Indonesianya, nulis kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan pokok-pokok pikiran yang siap dimekarkan menjadi karangan. Kerangka karangan untuk separagraf isinya ada satu pikiran pokok utama dan beberapa pikiran pengjelas. Contoh, dalam kejadian yang ada dalam gambar dapat ditulis pokok-pokok cerita. Pikiran utama, bermain layang-layang. Pikiran penjelas,
1. Diikat dengan benang. 2. Menuju tempat yang luas. 3. Diterbangkan. Sama seperti bahasa Sunda yang tadi, kita dapat menulis karangan dengan melihat gambar terlebih dahulu. Setelah melihat gambar, kita dapat menulis pokok-pokoknya, pikiran utamanya dan pikiran penjelasnya. Seperti di gambar ini, seperti di gambar 4 anak laki-laki sedang bermain layang-layang, kita dapat membuat pertama dulu pikiran utama. Pikiran utamanya apa? Anak-anak atau sedang bermain layang-layang. Nah, pikiran penjelasnya, pertama diikat dengan benang. Kedua, menuju tempat yang luas. Ketiga, diterbangkan. Keempat, boleh kakak tambahkan, membutuhkan udara atau angin yang kencang. Bisa saja misalkan bermainnya di sawah, kakak bisa sebutkan bermain di sawah karena anginnya sangat baik untuk menerbangkan. Bisa saja ya kak. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kakak tulis di pikiran penjelas dengan melihat foto atau gambar. Halaman 42, di sini ada mekarkan rangkai karangan, mengembangkan. Setelah kita tadi sudah mengetahui pikiran utama dan pikiran penjelasnya, di sini kita akan mengembangkan. Apa sih mekarkan rangkai karangan? Mekarkan rangkai karangan nyaeta nyieun karangan nyokot kana rangkai karangan. Mimiti nyieun heula kalimat tina masing-masing pokok pikiran. Kedua, hijikeun kalimat nu meunang nyieun tadi. Titenan contona pikiran mimiti main layang-layangan tina pokok pikiran penjelas pokok hiji ditalian lulugu jadikan kalimat tempat lega pikiran pangjelas jadikan kalimat pangjelas titenan kecap nu ditulis kandel. Hardi resep main lang-layangan lang-layanganna ditalian ku benang nu kuat sanggeus rapi Hardi muru tempat nu lega. Waktu angin tarik lang-layangan diapungkeun nepi ka luhur naker. Langkah kedua, hijikeun kalimat-kalimat di luhur lamun kurang merenah lengkepan ku kecap panyambung atawa kecap panganten. Titenan kecap nu ditulis kandel. Hardi resep main lang-layangan lang-layanganna ditalian ku benang nu kuat. Sanggeus rapi Hardi muru tempat nu lega. Waktu angin tarik lang-layangan diapungkeun nepi ka luhur naker. Halaman 43 bahasa Indonesianya mengembangkan kerangka karangan. Mengembangkan kerangka karangan yaitu membuat karangan berpedoman pada kerangka karangan. Pertama, buat dahulu kalimat dari masing-masing pokok pikiran. Kedua, satukan kalimat yang telah dibuat tadi. Perhatikan contohnya. Pikiran utama, bermain layang-layang. Pikiran penjelas, 1. Diikat dengan benang. 2. Menuju tempat yang luas. 3. Diterbangkan. Langkah pertama, buat kalimat dari pokok pikiran. Pikiran utama, jadikan kalimat utama. Pikiran penjelas, jadikan kalimat penjelas. Perhatikan kata yang ditulis tebal. Hardi senang bermain layang-layang. Layang-layangnya diikat dengan benang yang kuat. Setelah rapi, Hardi menuju tempat yang luas. Waktu angin kencang, layang-layangnya diterbangkan sampai tinggi sekali. Langkah kedua, satukan kalimat-kalimat di atas. Jika kurang tepat atau janggal, lengkapi dengan kata-kata penghubung atau kata depan. Perhatikan kata yang ditulis tebal. Hardi senang bermain layang-layang. Layang-layangnya diikat dengan benang yang kuat. Setelah rapi, Hardi menuju tempat yang luas. Waktu angin kencang, layang-layangnya diterbangkan sampai tinggi sekali. Nah, di sini berhubungan dengan halaman 40 dan 41. Setelah kakak menulis rangkai karangan, maka
tulisan pikiran utama dan pikiran penjelasnya kakak buat kalimat. Jika kurang tepat, bisa kakak tambahkan kalimat dengan kecap penyambung atau kecap pengantet. Kecap penyambung itu kata-kata penghubung. Bisa kakak tambahkan juga dengan kata depan. Langkahnya ada di halaman 42, bisa kakak baca, dan di halaman 43 bisa kakak baca juga. Yang tadinya hanya sebatas pikiran utama dan pikiran penjelas, maka setelah dikembangkan akan menjadi sebuah kalimat. Cukup sekian pembelajaran bahasa Sunda hari ini, mudah-mudahan dapat kakak mengerti. Jangan lupa kakak baca lagi ya kak. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.